Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti Sira dengan NIM 20105082. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang cerita rakyat Bolaang Mongondo dan cerita dongeng untuk anak di sekolah dasar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa oleh dosen pengampu Dr. Yemi J. Mukuan, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan yang pertama ini, saya akan bercerita tentang cerita rakyat Bolaang Mongondo dengan judul Nenek Moyang Suku Bolaang Mongondo. Cerita legenda Bolaang Mongondo ketika selesai pengobatan kepada Raja Mokodoludut yang dilakukan selama 7 malam. Bogani di wilayah Bumbungon, yaitu Amalie dan Inalie, melihat bambu kuning yang berisi air mandi Mokodoludut semakin hari semakin besar. Begitu juga dengan ranting pohon yang berada di tengahnya, terlihat mulai berdaun muda atau bertunas. Setelah 2 minggu lamanya, saat itu Mokodoludut sedang dimandikan oleh Inalie, istri dari Amalie. Tiba-tiba bambu kuning itu meledak. Bahkan, suara ledakan tersebut terdengar oleh seluruh rakyat Bumbungon. Saat itu, seluruh rakyat Bumbungon kembali datang ke rumah Bogani Amalie dan Inalie untuk menyelidiki suara tersebut. Ketika diselidiki, dari bambu tersebut, maka keluarlah seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamai bayi perempuan itu dengan Baunia, yang artinya jadi dari uap obat. Semua Bogani dan masyarakat yang ada saat itu sedang berkumpul di rumah Amalie dan Inalie langsung mengakui dan memberikan gelar Bua yang artinya putri kepada bayi tersebut. Maka Mokodoludut dan Bua Baunia pun dibesarkan bersama-sama di bawah asuhan Bogani Bumbungon yang tak memiliki keturunan, yaitu Amalie dan istrinya Inalie. Akan tetapi, semua biaya untuk pemeliharaan putra-putri raja itu ditanggung oleh seluruh rakyat dan Bogani yang berada di Bolaang Mongondo. Ketika Raja Mokodoludut dan Bua Baunia mulai beranjak dewasa, maka mereka berdua pun dijodohkan oleh Bogani-Bogani lewat musyawarah adat pada waktu itu. Dengan mendengarkan rencana baik daripada Bogani itu, seluruh rakyat pun ikut bergembira. Beberapa hari kemudian, diadakanlah persiapan untuk pernikahan yang mulia Mokodoludut dan Bua Baunia. Perkawinan itu dilakukan oleh Bolian, yaitu imam atau kepala agama saat itu, dengan sangat meriah sampai 7 hari 7 malam. Dari perkawinan itu, pasangan Punuk Mokodoludut dan Bua Baunia memperoleh 5 orang anak. 3 diantaranya adalah anak laki-laki dan sisanya adalah anak perempuan. Dan sayangnya, 2 anak perempuan tersebut tidak dituliskan di dalam buku sejarah Bolaang Mongondo, hasil karya dari A.U. Sepang dan H.M. Taulu. Hanya ada 3 anak laki-laki saja yang tertuang dalam buku tersebut, yaitu Golonggom, Ginupit, dan Bongkai. Yayu Bongkai adalah anak kelima atau putra bungsu dari pasangan Raja Mokodoludut
dan Buak Baunia. Ia dijodohkan dengan Putri Silagondo, keturunan dari Putri Tumotoi Bokor dan Tumotoi Bokat. Dari perkawinan Yayu Bongkai dan Silagondo, mereka itu dikaruniai 3 orang anak, yaitu Abok Kinalang atau Damopoli Kinalang, Abok Mokoapa, dan yang terakhir adalah Abok Pinomuku. Di masa itu, dibagilah kedudukan kaum bangsawan dari kedudukan raja oleh raja-raja feodal pada waktu itu. Dari beberapa kaum itu dibagi atas 3 kedudukan, yaitu kaum raja, kaum Kohonggian, dan yang terakhir adalah rakyat jelata. Namun, di masa Raja Tadohe, kedudukan kaum dibagi menjadi 7 bagian, yaitu kaum raja, kaum Kohonggian, kaum Nonou, kaum Tahig, dan kaum Yobut, dan yang terakhir yaitu kaum rakyat jelata. Namun, setelah rakyat Indonesia telah dinyatakan merdeka, maka kebiasaan tersebut sudah tidak berlaku lagi hingga saat ini. Baiklah, pada kesempatan yang kedua ini, saya akan bercerita tentang cerita dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba, perutnya terasa lapar. Lalu, ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai. Kancil pun bingung. Bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan? Akhirnya, Kancil menemukan ide cemerlang untuk menyeberangi sungai. Lalu, Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira." Mendengar suara Kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati Kancil. "Ada apa, Kancil? Kau mengganggu tidurku saja," sahut sang buaya. "Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata Kancil dengan wajah ceria. "Di mana daging itu?" jawab buaya dengan raut wajah buasnya. "Sepertinya dagingnya cukup banyak, kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Akhirnya, buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, Kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. "Untuk apa kita harus berbaris rapi?" tanya sang buaya. "Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata." Kancil pun berhasil meyakinkan mereka, dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baik, aku akan menghitung. 1, 2, 3, kata Kancil sambil menginjak satu persatu buaya yang melewati aliran sungai yang deras. Kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberangi sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian," kata Kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan Kancil. Mereka terlambat karena Kancil sudah berlari menjauh dari mereka. Cerita ini membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Terima kasih, itulah cerita rakyat dari Bolaang Mongondo dan cerita dongeng Si Kancil dan Buaya. Dari saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.